Perkenalkan, saya Wulan Kirani Donita dengan NIM 222311094. Saya Amanda Auya Marsal dengan NIM 22231102. Perkenalkan, nama saya Tarisa dengan NIM 222311091. Perkenalkan, saya Kamelia dengan NIM 22231065. Baiklah, saya Kamelia akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu semua dimulai dari diri kita sendiri. Di sini terdapat beberapa hal yang dapat kita kontrol. Yang pertama itu sikap. Sikap seseorang terhadap kehidupan, permasalahan, dan orang lain adalah sesuatu yang dapat diubah. Dengan kesadaran dan usaha, seseorang dapat mengembangkan sikap yang lebih positif, sabar, dan juga optimis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pemikiran. Pemikiran kita adalah kendali penuh diri kita. Kita dapat mengendalikan apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita merespons berbagai situasi. Ini adalah dasar dari pemikiran positif dan pola pikir yang sehat. Yang ketiga, yaitu kesehatan. Sebagian besar aspek kesehatan kita dapat dikontrol melalui keputusan sehari-hari, seperti makan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mengelola stres. Ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, yaitu cara memperlakukan orang lain. Cara kita berinteraksi dan memperlakukan orang lain sepenuhnya dalam kendali kita sendiri. Kita dapat memilih untuk bersikap ramah, empatik, dan hormat terhadap orang lain. Yang kelima, yaitu keuangan. Manajemen keuangan pribadi kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita dapat membuat anggaran, menghemat, dan berinvestasi dengan bijak untuk mencapai tujuan keuangan kita. Yang keenam yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah hasil dari tindakan berulang yang dapat kita kendalikan. Kita dapat mengembangkan kebiasaan positif dan meninggalkan kebiasaan yang merugikan kita sendiri. Nah, selain itu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat kita kontrol. Yang pertama itu masa lalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu kita, tetapi kita dapat belajar dari masa lalu tersebut dan merencanakan masa depan berdasarkan pengalaman tersebut. Yang kedua yaitu masa depan. Meskipun kita dapat merencanakan masa depan kita, banyak hal di luar kendali kita. Yang dapat kita kendalikan adalah tindakan kita saat ini yang dapat mempengaruhi masa depan. Yang ketiga yaitu penilaian orang lain terhadap kita. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain memandang atau menilai kita. Yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita memperlihatkan diri kita dan bagaimana kita merespon penilaian mereka. Yang keempat yaitu masalah atau tantangan. Tidak semua masalah atau tantangan dalam hidup dapat kita kendalikan, namun kita dapat merespon dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk memimpin diri mereka sendiri dalam bidang yang mereka ingin kembangkan. Yang berarti setiap individu memiliki potensi untuk mengambil kendali atas perkembangan dan pertumbuhan pribadi mereka. Ini mencakup belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan dalam bidang yang mereka minati. Dengan fokus dan komitmen, seseorang dapat mencapai banyak hal dalam hidupnya. Kutipan selanjutnya yaitu berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman sebelum mengambil tindakan atau berbicara. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang suatu masalah atau situasi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Agama sendiri mengajarkan kehati-hatian. Permasalahan yang krusial pada seseorang pendidik yaitu pada karakter atau kepribadian seorang pendidik, yang dimana jauh dari Al-Quran dan hadis. Pada pernyataan ini menyoroti pentingnya moralitas dan etika dalam pendidikan. Agama mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Seorang pendidik harus memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip ini dalam tindakan dan karakter mereka agar dapat memberikan contoh yang baik kepada generasi muda. Kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama dapat mempengaruhi positif perkembangan siswa secara moral dan spiritual. Baiklah, sekian materi dari saya.
Kenalkan, saya Wulan Kirani Donita dengan NIM 222311094. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu akhlak mulia. Terdiri dari yang pertama, 1. Tidak mengganggu. Jika tidak bisa membantu, minimal tidak usah mengganggu. Yang kedua, yaitu suka menolong, membantu saudara dengan harta, pikiran, atau yang lain. Yang ketiga, yaitu berwajah ceria atau optimis. Dengan senyum di depan saudara adalah bagian dari sedekah. Seorang pengajar, jika dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah serta berniatkan memberi manfaat bagi manusia, itu akan menjadi nilai plus kebaikannya serta sebab tambah amalnya. Tugas dan kewajiban guru. Yang pertama yaitu menanamkan akidah yang benar dan memantapkan kualitas iman siswa. Saat proses belajar mengajar, menanamkan akidah melalui ilmu-ilmu lain seperti ilmu syar'i adalah sarana yang sangat bermanfaat untuk mengokohkan ikatan muslim dengan agama pada setiap lini kehidupan. Yang kedua yaitu memberikan nasihat kepada peserta didik. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat yang baik kepada anak didik, baik terkait dengan pelajaran maupun dengan perkembangan pribadi mereka. Yang ketiga yaitu lembut kepada anak didik dan mengajarnya dengan metode yang bagus. Guru seharusnya mengajar dengan metode yang efektif serta bersikap lembut dan sabar dalam mendidik anak didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Yang keempat, tidak menyebutkan nama secara langsung ketika memberikan teguran. Sebaiknya guru memberikan teguran secara bijaksana tanpa harus menyebutkan nama langsung untuk menjaga harga diri anak didik dan menjaga suasana kelas yang positif. Yang kelima yaitu memberi dukungan kepada anak didik sebelum dan sesudah mengajar. Guru dapat memberi dukungan dan bantuan kepada anak didik sebelum dan sesudah belajar seperti memberikan tambahan waktu belajar atau menjawab pertanyaan mereka. Yang keenam yaitu menerapkan sistem sanksi kepada anak didik. Guru memiliki kewajiban untuk menerapkan sanksi yang adil dan sesuai dengan aturan sekolah jika anak didik melanggar tata tertib atau norma yang berlaku. Yang ketujuh yaitu memberikan penghargaan kepada peserta didik. Guru seharusnya memberikan penghargaan dan pujian kepada anak didik yang telah berprestasi atau menunjukkan perkembangan yang positif dalam belajar maupun perilaku mereka. Semua tugas dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan membantu anak didik membantu potensi terbaik mereka. Baiklah, saya Amanda Aulia Marcel akan menjelaskan materi selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai pendidikan dan akhlak mulia. Ternyata pendidikan dan akhlak mulia ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam surat Luqman ayat 13-19, di mana tujuan pendidikan dalam surat Luqman adalah membantu manusia yang beriman dan berakhlak karena keduanya merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam surat Luqman ini juga menjelaskan adab-adab yang harus kita miliki sebagai seorang manusia. Yang pertama yaitu adab kepada Allah. Adab kepada Allah ini yaitu tidak menyekutukan Allah. Artinya kita harus menjauhi semua larangannya dan mengikuti semua perintahnya. Yang kedua yaitu adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua itu contohnya seperti berbakti kepada orang tua, hormat kepada kedua orang tua, dan menyayangi kedua orang tua. Dan yang ketiga yaitu adab kepada diri sendiri. Nah, adab kepada diri sendiri ini seperti menjaga diri sendiri dari tindakan yang salah, seperti menjauhi dari sifat iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Artinya kita harus menjauhi sifat-sifat yang tidak terpuji. Surat Luqman juga mengandung ajaran moral dan etika yang dihubungkan dengan kesehatan dalam bentuk konteks perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri, seseorang yang sehat bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti sehat dalam keadaan fisik, mental, maupun imannya. Namun, jika seseorang tersebut dalam keadaan sakit, maka jika diberikan sebuah nasihat, akan muncul dalam diri seseorang tersebut rasa penolakan, merasa lebih hebat,
merasa lebih benar, dan lain-lain. Sehingga dapat dipastikan orang tersebut dalam keadaan sakit, baik secara fisik, mental, moral, maupun imannya. Sehingga pada dasarnya orang yang menerima nasihat dari orang lain itu akan mengintrospeksi dirinya sendiri. Ia akan menerima secara terbuka nasihat-nasihat yang diberikan orang lain kepadanya. Pada intinya, pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk pemahaman, nilai-nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pengendalian diri yang lebih baik, sehingga membantu seseorang untuk membuat keputusan yang bijak, pengendalian emosi, dan bertindak sesuai tujuan dan nilai-nilai yang mereka anut. Selain itu, pendidikan dapat membentuk akhlak seseorang dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral, memberikan contoh positif, dan membantu individu dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui pendidikan inilah, individu dapat mempelajari tentang nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang dapat membentuk dasar akhlak mereka. Mungkin sekian penjelasan dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu Jalan Surga para Pendidik. Life Mipik para mahasiswa pendidikan atau peta hidup mahasiswa pendidikan. Yang pertama, jika kita mengambil arah yang berbeda, langkah yang kita ambil juga akan berbeda sesuai dengan arah yang kita tuju. Yang kedua yaitu buku panduan. Kita harus memiliki buku panduan sebagai pedoman dalam langkah yang kita ambil. Kita tidak boleh balu dalam pilihan yang kita ambil. Bekerja sama dengan amal untuk mencapai tujuan. Panduan yang menurun menjadi peta jalan yaitu yang pertama Al-Quran yang menjadi panduan, yang kedua yaitu ridho Allah yang merupakan tujuan, yang ketiga yaitu amal yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yang keempat yaitu perencanaan hidup atau life map yang merupakan rute yang kita buat untuk tujuan yang kita ambil. Tujuan dari seorang guru, bagaimana merubah anak itu menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengubah perilaku seperti kejujuran, disiplin, dan memiliki rasa empati, sehingga mereka memiliki individu yang lebih baik. Guru bukannya hanya melihat kognitif siswa saja, siswa yang memiliki nilai atau tidak saja. Contohnya, dalam menjelaskan sejarah filosofi, siswa akan menjadi pribadi yang lebih baik.